2024-2025. Muda beraksi, humanis, dedikasi dan berbakat, relawan sejati. Izin kami dari kelompok 2 ingin membacakan materi Diksar minggu pertama sampai minggu ketiga. Materi yang pertama yaitu pertolongan pertama, dan yang kedua cedera otot tulang raga, dan yang ketiga pemindahan penderita. Baik, saya di sini akan membacakan materi pertolongan pertama. Pertolongan pertama adalah pemberian pertolongan segera kepada korban cedera yang memerlukan penanganan medis dasar. Nah, yang kedua ada tujuan pertolongan pertama. Ada mencegah cedera pada korban, mencegah cacat, dan memberikan rasa aman pada korban guna upaya peningkatan penyembuhan. Terus selanjutnya ada dasar hukum pertolongan pertama. Yang pertama ada pasal 531 KUHP, yang kedua ada pasal 322 KUHP. Selanjutnya ada kewajiban pelaku pertolongan pertama, yaitu memberikan keamanan pada orang lain, diri sendiri, dan orang sekitar. Yang kedua ada dapat menjaga korban. Yang ketiga memberikan pertolongan secara tepat dan cepat. Selanjutnya ada kualifikasi pelaku pertolongan pertama. Yang pertama mau bersosialisasi, kondisi fisik baik. Yang ketiga ada kematangan emosi, dan yang keempat ada merasa bangga terhadap diri sendiri. Terus ada alat pelindung diri atau APD, yaitu sarung tangan latex, baju pelindung, masker pelindung, dan kacamata pelindung. Izin menjelaskan materi tentang cedera sistem otot rangka. Yang pertama yaitu patah tulang. Patah tulang merupakan terputusnya jaringan tulang. Ciri-cirinya yaitu perubahan jelas, ada darah, mati rasa. Yang kedua, terkilir atau kesleo atau sprain, yaitu rusaknya jaringan ikat. Penyebabnya 1. Kurang pemanasan, 2. Gerakan tidak benar, 3. Target melebihi kemampuan. Gejalanya bisa berupa nyeri, bengkak, dan lain-lain. 3. Uraian atau cedera sendi atau dislokasi, yaitu keluarnya kepala sendi dari mangkok sendi disebabkan sendi terenggang melebihi batas normal. 2. Teknik pembidaian untuk menstabilisasi bagian yang cedera. Tujuannya mencegah pergerakan, mengurangi cedera baru, mengistirahatkan anggota yang patah. 4. Mengurangi rasa nyeri. 5. Mempercepat penyembuhan. Macam-macam bidai yaitu ada bidai keras, bidai traksi, bidai improvisasi, dan gendongan. Evakuasi adalah tindakan untuk memindahkan korban atau penderita dari tempat yang berbahaya ke tempat yang lebih aman. Macam-macam pemindahan adalah 1. Dengan menarik ketiak atau lengan, 2. Menarik kemeja, 3. Mengempah korban, 4. Dengan menggunakan kain. Mohon izin, kami akan mempraktekkan gerakan evakuasi.
Evakuasi menarik ketiak atau lengan. Cara tersebut biasanya juga disering dengan evakuasi manual, tapi cara tersebut tidak efektif karena hanya dapat dilakukan di tempat yang licin dan datar. Evakuasi menarik kemeja dapat dilakukan dengan cara kepala penderita diletakkan di lutut, lalu tangan diletakkan di pundak, lalu meraba ke belakang punggung penderita, lalu genggam baju atau kemeja penderita, lalu tarik dengan kencang dan hati-hati. Evakuasi ini sering dilakukan digunakan dalam situasi kebakaran. Tetapi evakuasi ini juga kurang efektif karena tidak bisa dilakukan di semua tempat, hanya bisa dilakukan di tempat. Evaluasi dengan cara memapak dilakukan dengan cara berdiri di samping korban, lingkarkan tangan korban pada baju penolong dan sanggalah korban dengan bahu penolong, pegang tangannya, lalu lingkarkan tangan penolong ke belakang korban dan pegang baju atau pinggangnya. Evakuasi ini dapat dilakukan dengan cara manual, yaitu dengan cara menarik korban dengan kain. Cara ini dapat dilakukan apabila korban tidak mengalami cedera tulang leher, tulang tengkorak, dan tulang belakang. Peralatan pemindahan penderita tidak hanya dapat dilakukan secara manual, tapi juga dapat menggunakan alat. Yang pertama, alat tandu beroda, yang kedua tandu lipat, yang ketiga tandu skop, yang keempat tandu kursi, yang kelima tandu basket, yang keenam tandu selimut, dan yang terakhir papan stimal.